الحمد لله العزيز الغفور الذي جعل في الإسلام حنيف الهدى والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita pengikutnya. Hendaknya juga selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat di akhirat ini. Selanjutnya, marilah kita terus berupaya optimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berupaya sebaik mungkin beribadah, menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, serta meninggalkan larang-larangannya. Semoga itulah yang menjadi bekal utama kita kelak ketika menghadap Allah SWT. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah atau beribadah kepada ayat 50. Perputaran waktu terus bergulir seiring dengan perputaran matahari, dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Tanpa terasa kita sudah berada di tahun 2024. Banyak dari saudara kita yang menjadikan tahun baru sebagai momentum, sehingga memperingatinya merupakan satu hal yang menjadi keharusan, bahkan terkadang sampai keluar dari syariat Islam. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta ulama terlalu tidak pernah melakukan hal yang demikian. Semestinya kita banyak bertafakur untuk bermuhasabah atas bertambahnya umur kita, karena sesungguhnya dengan bertambahnya usia kita, pada hakikatnya berkuranglah kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini. Allah SWT menciptakan kita hidup di muka bumi ini bukan untuk sia-sia atau tanpa tujuan yang jelas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah SWT menciptakan makhluk yang bernama manusia, tiada lain hanyalah untuk beribadah dan menyembah kepada-Nya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hidup di dunia ini hanyalah sementara, bukan kehidupan yang abadi atau kekal. Dan dunia ini hanya merupakan persinggahan yang tujuannya adalah kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat. Berkenaan hal tersebut di atas, Allah SWT menjelaskan kepada kita semua, wal akhiru khairun wa abqa, yang artinya sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al ayat 100 ayat 17. Ayat ini merupakan bahwa kehidupan dunia dengan segala isi gubuk-gubuk dan keindahannya tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kebaikan dan kekekalan kehidupan akhirat kekal abadi.
Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus menikmati kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi tersebut dan menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Lalu bekal apa yang akan kita bawa menuju kehidupan yang penuh kebaikan tersebut? Dengan hartakah, pangkatkah yang kita banggakan, atau keturunanKah? Ternyata bukan itu semua. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Berkuasa, dan Maha Suci, tidak memandang yang lain dari hambanya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin hadirin sedang kita rahimahullah, jelas bagi kita bahwa bekal yang harus kita persiapkan tiada lain hanyalah takwa. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal dan persiapan. Sering kita mendengar kata-kata takwa pada para mubalik atau ustaz. Namun bagi kebanyakan orang, antara perbuatan dengan apa yang didengar tentang takwa jauh dari semestinya. Mengapa demikian? Karena kemungkinan sebagian orang belum mengetahui hakikat tingkat dan buah dari takwa itu sendiri. Para ulama menjelaskan waqahullahu Musa bahwa Allah menjaga dari kejahatan, dan kata wal wiqa adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pelindung. Itulah arti takwa secara bahasa. Sedangkan takwa menurut syariat para ulama berbeda pendapat, namun semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu seorang hamba melindungi dirinya dari kemungkaran Allah dan juga siksaan. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Pada hakikatnya takwa juga adalah mentaati Allah atas rasa iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Maka dia melakukan perintah karena imannya terhadap apa yang diperintahkan dan disertai dengan kebenaran terhadap yang ini. Dengan imannya itu pula dia meninggalkan yang dilarangnya dan takut kepada Allah SWT. At-taqwa dalam Al-Quran mencakup bermacam makna, di antara takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Tuhan, dan yang benarkan apa kepadamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menyebarkan ayat-ayat itu dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 41. Ayat ini sejalan dengan para mujahid bahwa takwa kepada Allah artinya harus ditaati dan jangan sampai dikhianati, selalu diingat dan tidak melupakan, syukuri nikmatnya dan jangan sampai dikufuri. Kemudian dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa,
maka inilah bukan takwa dari makna takwa yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'illah wa rasulahu wa khasallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 52. Sidang Jumat yang berbahagia, para mufassir juga berkata bahwa takwa mempunyai 3 kedudukan: memelihara dan menjaga dari perbuatan syirik, memelihara dan menjaga diri dari perbuatan bid'ah, memelihara dan menjaga dari perbuatan maksiat, sehingga seorang dapat istiqamah, selalu berusaha sesungguh-sungguhnya berada dalam keadaan taat secara menerus, baik dalam perkara wajib, nawafil atau sunnah, meninggalkan kemaksiatan berupa dosa besar dan kecil, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat karena khawatir terjerumus ke dalam lembah noda dan dosa. Itulah sebenarnya cakupan takwa. Apa yang kita dapatkan bila bertakwa kepada Allah? Allah SWT menjanjikan kepada kita akan berada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di antara janji Allah yang merupakan buah dari takwa adalah memberikan jalan keluar dan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, barang siapa yang takwa niscaya dia mendatangkan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah mengadakan jalan keluar artinya menyelamatkan dari setiap kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa terlepas dari kuatnya kesulitan dengan kembali kepada Allah SWT, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dari beban yang ia pikul dan balasan bagi mereka di akhirat yang jelas. Dalam akan mewarisi tempat yang merupakan dambaan sejati di sana, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Yang artinya, itulah surga yang akan kami wasiatkan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Quran Surah Maryam ayat 63. Sebagai hamba Allah, sudah semestinya dalam mulai kehidupan baru di zaman ini dan tahun baru masa ini dan tahun baru ini, hendaknya dengan bertafakur sudah sejauh mana wasiat kita dan kehidupan yang abadi tersebut. Jangan sampai kita begitu bersemangat dan penuh antusias menggapai kehidupan yang tampak. Padahal semua itu hanyalah sempurna dan kenikmatan belakang. Yang dinikmati adalah kenikmatan sementara. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan sisa umur yang ada, dan dengan pergantian tahun baru atau tahun Hijriah ini, mari kita selalu berhijrah dari perilaku buruk kepada perbuatan yang baik. Dari tidak pernah atau jarang mendirikan sholat kepada selalu berpuasa dan taat beribadah. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yakinilah di dalam hati kita masing-masing apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu baik, hendaknya benar dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala bagi kita semua apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan
pasti ada balasan atau imbalan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita hadir pada saat ini selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ibadallah, rahimakumullah. Atii'uhu wa rasulahu لعلكم تفلحون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والعلماء والعالمين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا رب. الغفير للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا كل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.